Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, khususnya sahibul majlis yang suka marah-marah tadi, Habib Abdurrahman bin Husain Ba'bud, dan segenap keluarga besar beliau. Kami hormati Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad dan semua para habaib yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para kiai, para asatidz, para tuan guru, dan para jamaah majlis Ar-Raudhah, yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini hujan jadi barokahnya tambah banyak insyaallah. Kita ini hidup di dunia, intinya gimana caranya masuk surga. Dan surga itu ternyata bisa dibeli. Surga itu bisa dibeli dengan perjuangan. Imam Abu Dawud, beliau itu pernah naik perahu. Ketika beliau itu naik perahu, perahunya itu mungkin melaju agak kencang. Beliau terdengar suara orang bersin. Suara orang bersin. Bersin, kemudian orang bersin. Tahu bersin kan? Oh, nggak tahu bersin nanti diajari sama HP Mamang nanti. Bersin, kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang bersin ucap alhamdulillah, balasannya apa? Yarhamukallah. Nah, ketika bersin mengucap alhamdulillah itu, Imam Abu Dawud itu kapalnya udah kencang dan dia bilang, sebentar, saya mau cari sewaan kapal kecil, ada nggak? Ada, cari sewaan kapal kecil, bayar sekian dinar, kemudian dia naik kapal kecilnya itu menuju tepi pantai, perlunya cuma mengatakan yarhamukallah. Setelah itu balik lagi, ditanya sama orang-orang, kamu ini gila, nggak waras? Ngapain? Perlunya naik kapal ngayuh dayung sendiri sampai ada di tepi pantai, perlunya cuma mengucapkan yarhamu Allah. Saya jawab, lah kalau saya doakan dia, nanti kan dia balas doakan saya. Wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Lalu dia doakan saya, siapa tahu dia orang yang mustajab dakwahnya, yang mustajab doanya. Malam hari itu subhanallah, semua yang ada di kapal itu mendengarkan suara. Karena tadi kan sewa kapalnya itu 1 dinar, mendengarkan suara, sesungguhnya Abu Dawud sudah membeli surga seharga 1 dinar. Maka insya Allah kita malam ini membeli surga dengan duduk hujan-hujanan insya Allah. Apalagi panitia hujan-hujanan masih kena marah lagi. Surga ini dhuwur dhewe insya Allah. Amin Allahumma amin. Semoga semua yang aminnya keras, saya doakan utangnya lunas. Insya Allah. Berarti yang dari majlis banyak utangnya semuanya. Jadi surga itu bisa dibeli. Nah, 1, 2. Udah lunas maksudnya. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Ya memang son kalau belum lunas kadang-kadang suka rusak-rusak, jadi ini nggak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, pokoknya kita tes banter tes 1 2 kembali ke setelan awal aja ya, tes 1 2 ya cukup. Semoga yang ngatur sound cepat dapat jodoh. Yang ngatur sound yang nyewa nggak usah, nggak apa-apa, lama-lama dikit nggak apa-apa, yang nyewa. Hadirin kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita niati pokoknya kita sambil nunggu Habib Novel ya, sambil nunggu Habib Novel. Saya tuh diundang ke sini sama Amang cuma untuk banjeli kalau Habib Novel tidak datang. Sekarang aku niati, tidak niat ngundang sebenarnya deh. Hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya bercanda biar tidak ngantuk ya. Yang pengajian tidur saya doakan bablas sekalian. Karepmu wis. Hidup di dunia pengen bahagia apa pengen susah? Bahagia. Pengen bahagia. Ya. Caranya biar bahagia gimana? Kok bingung? Nah, ada salah seorang ulama, Imam Fakhrul Razi, beliau itu yang nulis kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Karangan kitab tafsir beliau itu banyak ke arah mirip ilmu psikolog dan ilmu filsafat. Nah, beliau itu luar biasa. Ini Habib Novel datang berarti. Ya, sambil nunggu Habib Novel masuk majelis. Kasih jalan. Semoga yang nggak salaman utangnya lunas. Cukup memandang aja, cukup memandang biar Habib Novel bisa segera masuk untuk istirahat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Imam Fakhrul Razi salah seorang ulama yang beliau itu ngarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya kenikmatan di dunia ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ladzatul hissiyah, kenikmatan yang nyata. Tapi kenikmatan yang ini musyarak. Ya manusia bisa merasakan nikmat, mohon maaf binatang pun juga bisa merasakan nikmat. Jadi mencari kenikmatan dari jalur ini, maka kebahagiaannya tidak akan abadi. Apa contohnya? Nikmatnya perut, makan itu nikmat. Tapi orang selesai makan, selesai nikmatnya. Betul kan? Seenak apapun makanannya, maka 1 menit selesai makanannya habis, maka rasanya juga sudah hilang. Dan itu kenikmatan yang seperti itu, nikmat yang musyarak. Ya manusia bisa merasakan, kemudian hewan ternak pun juga bisa merasakan. Dan dalam ladzatul hissiyah itu ternyata juga ada resikonya. Seenak apapun makanannya, ternyata terkadang mengandung efek samping. Roti coklat yang enak, kopi yang manis, teh yang manis, ternyata kalau yang minum sakit gula lama-lama kencing manis. Jadi kalau manusia mencari kebahagiaan melalui ladzatul hissiyah ini, maka manusia tidak akan mendapatkan bahagia, nggak akan mendapatkan bahagia. Kenapa? Karena kenikmatannya hanya sementara dan selesai aktivitasnya dilakukan, kenikmatannya pun juga akan hilang. Yang kedua ada namanya ladzatul khayaliyah, kenikmatan tapi sifatnya satu dua sama Amang memang kasih mic yang tidak enak tadi. Ini bang. Kita doakan Habib Amang segera nikah insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang kedua
adalah ladzat khayaliyah. Ladzat khayaliyah itu satu kenikmatan tapi yang dihayalkan dengan kenyataan ternyata tidak sesuai. Namanya ladzatur riasah, kenikmatan karena pangkat. Ada orang berebut pengen pangkat yang tinggi. Pangkat mau jadi ketua organisasi kah, mau jadi anggota dewan dan lain sebagainya, macam-macam. Ketika dia belum mendapatkan pangkat itu, hayalannya ternyata kalau punya pangkat itu enak. Tapi setelah dia mendapatkannya, ternyata ya nggak seenak yang dibayangkan. Namanya ladzat khayaliyah. Manusia yang mencari kenikmatan melalui jalur pangkat ini, maka kenikmatannya juga nggak akan menjadikan dia bahagia. Lalu nikmatnya cuma hayalan. Bahkan di dalam nikmat dia punya pangkat yang tinggi, jangan lupa musuhnya pun juga semakin banyak. Rumput itu nggak ada yang ganggu, nggak ada rumput kecabut angin. Kalau udah pohon itu semakin tinggi, maka terpaan angin itu akan semakin kencang. Makanya nggak pernah kita lihat tuh pangkat-pangkat yang rendah, mohon maaf, ketua RT ditangkap KPK, nggak pernah ada. Ada ketua RT ditangkap KPK? Nggak ada. Tapi udah pangkat-pangkat yang tinggi, maka udah ada macam-macam. Kadang aib keluarganya dibuka, kadang aib daripada dirinya yang masa lampau juga dibuka. Musuhnya banyak. Jadi ternyata jadi orang yang punya pangkat itu ladzatnya, kenikmatannya hanya khayaliyah. Memang ada kenikmatan tapi yang dihayalkan, tidak seperti kenyataan. Dan yang ketiga, ini adalah kenikmatan yang paling hakiki, kenikmatan yang paling abadi, ladzatul aqliyah, kenikmatan akal, ma'rifatu haqa'iqil asya' wal amal bih, mengetahui kebenaran hakikat dari segala sesuatu dan bisa mengamalkannya. Yaitu kenikmatan ketika kita cari ilmu, kenikmatan ketika kita menghadiri pengajian. Nah, kenikmatan yang seperti ini, kenikmatan yang ujungnya akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Makanya kenikmatan ini yang dicari sama para wali, para aulia Allah itu yang dicari kenikmatan yang seperti ini. Mereka makan sederhana nggak apa-apa, mereka nggak dikenal orang, mungkin nggak punya jabatan yang tinggi, nggak ada masalah. Tapi yang penting mereka bisa istiqomah mencari ilmu. Kenapa? Karena kenikmatannya ketika mereka mengkaji ilmu, kenikmatannya ketika mereka membaca Al-Quran, kenikmatannya ketika mereka mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka itu mencintai ilmu kadang-kadang udah di luar batas kewajaran akal kita. Bayangkan sahabat Jabir, sahabat Nabi, ini seandainya dia sholatnya cuma yang wajib-wajib, puasa hanya yang wajib, masuk surga. Pergi 1 bulan perjalanan hanya untuk mendengarkan 1 hadis, pulangnya 1 bulan lagi. Dan itu kalau umurnya panjang akan selalu dilakukan perjalanan yang berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Kenapa? Ladzat di situ ada kenikmatan. Ada salah seorang ulama ilmu hadis, beliau mengatakan, saya lupa namanya, beliau itu kalau udah mendapatkan 1 faedah ilmu, beliau itu catat dan beliau mengatakan saharatul layali, malam itu saya nggak bisa tidur. Nah, karena bahagianya saya mendapatkan tambahan ilmu. Ada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah bin Umar bin Yahya ini seorang pemuda dari kalangan habaib, hobinya cari ilmu. Ketika beliau itu menikah, itu teman-temannya taruhan. Ini malam pertama ini. Ini kira-kira teman kita nih Habib Abdullah ini kira-kira tetap mutalaah baca kitab atau sibuk sama istrinya. Itu Habib Abdullah, kalau Habib Abdurrahman wallahu a'lam. Habib ini kira-kira malam ini sibuk cari ilmu atau sibuk sama istrinya. Temennya ada yang bilang, enggak mungkin, malam ini mutolaahnya libur.
Nggak mungkin, nikah pagi kok, mosok malamnya langsung baca kitab, nggak ada. Oh kita kalau kita jangankan kita baca Quran lupa mungkin seminggu. Nah itu, kalian enggak malam ini dia tetap baca kitab, di istiqomah orangnya. Ya udah gini aja. Kalau mau ngetes kita cari kitab yang dia belum pernah baca, taruh depan kamar mantan. Nanti malam-malam kita cari info dari keluarganya, suruh ngintip. Kira-kira di depan kamar baca kitab atau kitabnya ditinggal orangnya masuk ke dalam kamar. Ternyata info keesokan paginya dari keluarga Habibnya ini, ternyata malam itu sibuk baca kitab. Jadi lupa kalau dirinya itu jadi pengantin. Jadi sampai mohon maaf, kenikmatannya cari ilmu itu lebih daripada kenikmatannya bermesraan dengan istri yang baru. Baru nikah kan? Kalau istri udah nikah 10 tahun ya beda lagi mungkin. Ini kan baru nikah ini. Ternyata lebih menikmati proses cari ilmu daripada proses dia harus bermesraan dengan istrinya. Kenapa? Karena ngerti di dalam ilmu itu ada kenikmatan. Nah kalau kita datang di majelis ini, duduk di sini, kemudian mendengarkan nasihat dan setiap rutinan di sini hadir merasakan kenikmatan ilmu, maka alhamdulillah kita sudah merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh para kekasih Allah. Semoga kita diangkat jadi kekasih Allah juga insyaallah, tanpa ujian yang berat-berat, ma'al lutuf wal afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah karena guru kita Habib Novel udah ada di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama, yang MC anak sekalian aja Beb. Mari bersama-sama kita dengarkan tausiah dan nasihat dari beliau, dan semoga nasihat itu bisa kita amalkan, insyaallah bisa menjadi bekal untuk kita. Jadi saya cukup sekian kepada Habib Novel bin Muhammad Idrus dari Solo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.